pola. Iya. Itu kan pola tadi. Iya. Jadi kalau mereka sudah terbiasa urut begitu, udah nggak ngeblank. Ya, mereka akan mengikuti pola yang sudah dia bangun terus menerus. Dasar dari tadi ya, DPF tadi. Nah, biasanya kan dia akan mengikuti orang yang dia lihat. Iya. Yang lihat ini beda lagi, lihat ini beda lagi, malah bingung. Siapa yang yang mana disampaikan yang semuanya bagus itu. Semuanya bagus. Yang tadi sejahtera itu tentang keuntungan Mas ya? Ya, Yang jadi cara gabung dia ini. Jadi kita itu kan bisa jadi mitra ini. Nah, kita sampaikan aja. Itu sebelum produk berarti Mas ya? Apa? Sebelum produk menciptakan ini. Ya, sebelum produk. Oh, malah begitu. Sangat gabung. Jadi nanti kita bisa jadi mitra ini dengan berbagai macam keuntungan. Jadi apa namanya, di antaranya setiap kita beli produknya dapat potongan tadi dan sebagainya. Jadi intinya adalah kita bisa dapat keuntungan hanya dengan mengalihkan. Misalnya kan nyambung nanti pertanyaan produk-produk apa saja yang bisa kita alihkan. Kita jelaskan beberapa. Jadi kalau pertemuannya itu numpang, itu produknya jangan banyak itemnya. Ya, itemnya beberapa aja, maksimal 4 produk, tapi jumlahnya banyak. MS bawa 10, misalkan Zaitun 10 gitu kan. Jadi kesalahan beberapa teman-teman itu ketika dia baru mengenalkan semuanya dibawa. Wis bawanya berat, bawanya semua laku. Pengennya gitu ya. Kurang fokus. Tapi nggak fokus, kita belum jelasin apa, orang udah tanya apa. Itu sing abang apa Mas gitu kan. Itu yang hijau apa. Jadi kita bisa menjelaskan satu produk itu detail sampai closing. Biasanya produk apa Mas Ahmad? Biasanya yang paling sering ya MAS, kemudian zaitun, ya, kemudian pasta gigi, sama sabun kolagen, atau kalau enggak green wash. Pokoknya antara itu. Ya. Jadi kita bisa jelaskan detail dari manfaatnya, cara penggunaannya, jangan lupa dipraktekkan. Ya. Seperti yang pernah lihat videonya Pak Nang mungkin, langsung praktekkan. Nah, kita juga kayak itu. Langsung praktekkan aja ini, strong, ya itu kan. Sebentar, ya sampai ini udah. Kemudian testimoni penting sekali, ya. Kemudian closing. Ini yang perlu kita tekankan adalah di teknik closingnya. Banyak orang sudah menjelaskan detail bagus, tapi nggak closing. Nah itu saya. Karena memang tidak dilatih closingnya. Jadi kita bisa menggunakan beberapa model closing, pertama dengan bundling. Jadi ibu semuanya, jadi bagi yang hari ini beli beli 2 produk yang kita jelaskan tadi, misalkan VGH dengan MAS, VGH 20, MAS 45. Biasanya orang itu akan cenderung senang dikasih diskon atau senang dikasih hadiah, pilih salah satu. Jadi ini masih ada selisih nanti margin, berarti yang satu 3.000, yang satu 15. Pertama bisa kita kasih hadiah, hadiahnya adalah free kartu diskon. Yang beli 2 produk ini free kartu diskon. Jadi kita jelaskan di sesi akhir kalau masih ada waktu, manfaat kartu diskon itu apa. Atau kalau enggak, kasih diskon asalkan belinya 2 dan di sini. Jadi ini masih ada berarti ini 20.000 sama 45. Iya. 65 ya. Nah, kasih potongan diskon 5.000. Masih itu enggak? Untuk masih. Atau kalau enggak di diskon plus dikasih hadiah, senang lagi. Dipotong 5.000, kemudian dikasih hadiah free kartu diskon. Masih untung enggak? Untung. Masih. Dan itu laku. Kita hanya bawa 10 paket. Ya, 10 paket MS, 10 paket PGA. Nah, dikuatkan lagi bagi ibu-ibu yang sudah pegang barangnya, nanti kita kasih tambahan. Masih ada spare, masih ada sisa. 3.000 itu dapat green wash. Oh, mantap. Jadi dilimitkan ya habis itu ya. Iya, sudah dia closing jadi agen, dapat 2 penjualan produk,
Dan plus viewers kita laku. Alhamdulillah. Ya stoknya banyak. Bisa di closing. Dan itu diikuti. Jadi Mas Angga juga gitu. Mas Angga itu kan bisa menjelaskan produk itu detail. Karena memang sebelum dia ini sudah senang dengan materi kesehatan. Ya. Dan ketika menjelaskan diagnosa dan sebagainya, produknya nggak ada closing. Jadi hanya sebatas ini kita mengenalkan tentang kesehatan. Nah, ini produk nggak dikeluarin, nggak dijelaskan dan tidak di closing. Ya meskipun bagus, tetap laku nggak? Ya nggak laku. Kan sebenarnya kan omset. Mau bagaimanapun yang penting omset, gitu. Nggak harus panjang. Jadi meskipun awalnya baca, yang penting intinya adalah di closingnya. Jadi ketika menjelaskan pembukaan, menjelaskan tentang produk, boleh baca. Misalkan belum hafal, MAS untuk patah tulang misalkan. Gimana cara penggunaannya? Dipraktekkan, didemokan. Masukkan ke gelas air panas, terus dibalurkan di lukanya, gitu. Terus stroke, gitu kan, panaskan. Nah, kalau perlu contohkan, gitu. Dipraktekkan. Terus limfatik kita bisa praktekkan dengan simulasi. Kan di bagian-bagian lipatan. Nah, yang penting itu apa? Closingnya. Nah, nanti kalau sudah closing, sudah daftar, biar mudah daftarnya, maka setiap kemana-mana bawa formulir. Ini saya rasakan formulir ya. Jadi dibuatkan formulir sama seperti yang ada di AFU. Ini yang ada di AFU itu di copy aja, ini di print, ini itu dibagikan. Jadi kalaupun dia nggak bawa KTP, dia kan nulis nomor HP. Nanti minta aja, Bu nomor KTP-nya berapa. Nanti sudah daftar, mau kita registrasikan. Sudah besok konser lagi, tinggal berhafal ke AFU. Nah, sekaligus menjelaskan satu persatu di materi khusus ini. Oh, yang sudah closing masuk ke sini Mas ya? Ya, jadi dibuatkan lagi di 50-an, kemudian profil HNI itu apa Mas di sini Mas? Ya, profil ini adalah halal untuk internasional, ini perusahaan muslim yang 100% produknya halal, 100% Indonesia, ya kan? Kemudian kita fokus mengembangkan produk yang alamiah, 100% alamiah, ilmiah dan ilmiah. Terus di usaha ini, sebenarnya udah sering kita dengar ini, hijrah lifestyle, gaya hidup apa? Ya, gaya hidup yang halal, ya. Kemudian gaya hidup yang sesuai dengan sunnah. Jadi produk-produk ini itu beberapa diantaranya sudah kita tambahkan dari berbagai sunnah. Biar apa? Biar dia melekat dalam keseharian, jadi gaya hidup. Nah, sekarang orang kalau gosok gigi pakainya apa? Odol, tapi biar tetap nyunah, maka odolnya kita ganti dengan odol siwak, gitu kan. Jadi kita mengamalkan sunnah setiap hari dalam bentuk gosok gigi. Karena sekarang kalau orang disuruh pakai siwak, kayunya itu belum tentu mau, belum tentu mudah dapatnya, dan belum tentu bisa istiqomah, gitu. Kalaupun pakai mungkin sekali dua kali udah, habis itu ditinggalkan. Maka siwak itu kita tambahkan yang gosok gigi. Kemudian orang pagi-pagi gaya hidup sekarang itu sukanya ngapain? Ngopi. Nah, maka biar tetap lunak, kopinya sunnah, kita tambahkan di situ ada susu kambing, ada soda, ada yang emas itu kan kustulindi ya. Jadi kita bisa menjalankan gaya hidup yang sunnah, kemudian gaya hidup yang sehat sesuai alamiah, yang alami. Di produk kita dan produk-produk yang alami. Jadi kita jelaskan tentang konsep sehat alami. Jadi tubuh kita itu dia secara fitrahnya hanya akan mampu memproses sesuatu yang bersumber dari yang alami, gitu ya. Maka kita buat produk-produk kita sealami mungkin. Dan kemudian pemberdayaan. Jadi kita memberdayakan umat muslim. Setiap hari mau nggak mau, suka nggak suka, pasti dia ngeluarin duit. Dia kerja pagi siang sore, awal bulan dapat uang, ya. Habis nggak? Habis. Jadi sebenarnya uang kita itu banyak, tapi kenapa kita hari ini masih kurang?
masih miskin, jadi orang yang nggak berdaya. Ya, karena memang uang kita itu tidak kita berdayakan, larinya kemana-mana, nggak ke umat muslim gitu. Jadi asalkan kita mulai dari keluarga, nah maka nanti pemberdayaan keluarga, kita mulai aja dari keluarga kita, hijrah ganti produknya. Biasanya pakai kabel sebelah, pakai kabel orang lain, kita ganti dengan kabel lain. Nah, jadi dari yang tadinya pakai nanti akan kita ubah, dari yang tadinya pakai kita ajak nanti. Nah, pertama adalah pakai dapat cashback. Kemudian yang kedua adalah pakai itu kan, kemudian cerita dapat keuntungan dari pemakai jadi pengedar. Luar bisa nggak? Sulit. Jadi kalau pemakai sudah pakai odol sudah berapa tahun? Bertahun-tahun. Pernah ditawari jadi juragan odol? Enggak, gitu. Maka di sini pemberdayaan, orang yang pakai dia tidak akan biarkan selamanya jadi pemakai. Dia akan diubah nanti dari pakai dilatih akhirnya jadi bintang iklan, dia cerita membangun pasar, ya. Tapi akhirnya terbangun pasar jadi pengedar, satu odol, satu MAS, satu diantar satu-satu. Kalau sudah terbangun maka akan diajari bagaimana jadi penyedia. Kalau bahasa di luar kan jadi bandar ya. Penyedia produk halal ya maksudnya ya. Jadi jadi pebisnis akhirnya gitu. Dan itu akan sulit kita dapatkan di tempat yang lain. Itulah yang disebut sebagai pemberdayaan. Kita bisa berdaya hanya dengan mengalihkan kebutuhan. Gitu. Ya, senang orang itu disampaikan begitu. Saya seneng. Bukan. Terus 7 share bisnis sampai 7 manfaat, rumus 5 keuntungan ya tadi yang kita sampaikan tadi. Terus baru itu start. Nah, ini proses-proses yang tadi kita sampaikan. Jadi biar mereka senang dengan hal itu, ya kita sampaikan aja keunggulan-keunggulannya. Kita kenalkan dengan perusahaannya, dengan leadernya, dengan peluang-peluangnya, gitu kan. Itu pakai proyektor Mas? Enggak, manual semuanya. Makanya di sini nggak ada proyektor, adanya whiteboard. Ya, semuanya kita latih dengan kan tim kita kan Pak Nas itu mengajarkan sederhana mungkin biar mudah diaplikasi. Ini sudah paling bagus ini. Biasanya teman-teman itu pakainya kalender bekas. Jadi dimanapun saya kemana-mana bawa kalender, kalau enggak bawa whiteboard yang dilinting gitu loh. Yang bisa digulung. Jadi kita bisa menjelaskan ini bisnis itu dimanapun. Jadi tidak harus pakai proyektor. Kalau pakai proyektor kan repot. Jadi harus nyari dulu, tidak pinjam dulu. Tidak semuanya pakai. Ini bagus ini. Ya. Bawa. Jadi saya lebih senang menjelaskan lewat ini, lewat whiteboard bisa. Terus obatnya ini tadi yang AB baru closing tadi Mas? Iya, AB baru closing. Kita pilih aja, biasanya kita pilih yang paling umum. Yang paling itu ya profil, ide besar, peluang 5S, dan 7 manfaat benar. Kemudian 5 keuntungan dasar, terus how to start. Nanti ditambah dengan produk top. 7 model ini belum 7 model itu belum, nanti itu pertemuan kedua. Ini AB ini Mas ya. Nanti pertemuan kedua masih di materi bos. Ya. Nanti kita ulang lagi tentang profil ide besar, produk top tetap. Setiap pertemuan itu ada produk top. Karena itu kunci. Ya, jadi kuncinya itu ada di produk top dan bagaimana cara memulainya. Jadi mudah, kalau pola itu tidak berubah-ubah, mereka bisa ngikuti apa yang kita sampaikan. Habis ini, habis ini, habis ini, itu bisa ngikutin. Ini diulang-ulang sampai dia manajer Mas? Ya, nanti sampai dia manajer. Kalau sudah manajer berarti masuk ke materi BSD nanti. Nah kemudian yang jelaskan ini nantinya kita edukasi siapa ya Mas yang jelaskan ini? Itu yang minimal manajer. Ini Manajer itu sudah harus bisa menjelaskan itu. Jadi yang manajer kumpulin, kita latihan. Ya. Kalau tadi di timnya Bu Eti itu pakai buku TMB. Jadi bedah buku TMB itu dengan konsep materi ini.
Jadi bisa dibaca bareng-bareng. Profil Henry Diskon lengkap tuh. Jadi bisa dijabarkan, bisa dibuka, tambah dengan materi yang tidak ada di situ. Misalkan usahanya masuk dengan guru dan sebagainya. Jadi bisa kita tambah dengan materi-materi yang ada di situ yang sudah kita ketahui tentang profil misalnya. BSC ini yang menerangkan siapa nanti Mas? BSC itu ya berarti yang di atas manajer SM minimal. SM. Ya. SPP ini ID ya, yang bisa menjelaskan SPP dan simulasi bonus kan. Cara isi home sharing, terus cara prospecting skill, teknik-tekniknya, sebagainya. Yang jelaskan itu. Berarti manajer ini pelatihan khusus ini. Jadi ulang. Oh ya diperbanyak aja di materi bos. Intinya itu di materi bos. Tak kira ini harus di seminar gitu. Juga harus seminar. Ini tuh disampaikannya di home sharing. Di home sharing kayak gini kan kita bisa bahas santai satu-satu. Mana akhirnya nggak tak dalami soalnya apa? Waduh, berarti nggak ada acara seminar selalu gitu. Kan bahasa lu Mas Bos ya. Seminar itu kalau sudah apa namanya siap, kalau audionya sudah siap, sudah banyak. Kalau kita baru membangun, merintis dan melahirkan material baru ya Mending ini Mas berarti ya ya. dengan home sharing. Home sharingnya terkonsep. Ya setiap home sharing materinya sama, dia harus sesuai dengan audionya. Meskipun di situ nanti jadi kita ambil peserta terbanyak itu levelnya apa. Kalau orang baru ya berarti kita jelaskan tentang matematika dasar. Terus berikutnya ini tambahan materi penting untuk pengayaan. Ini sama, ini kan tambahannya. Misalnya karakter mampu. Oh, maksudnya ditambahkan lah misalkan Iya, masih ada pertemuan. itu kan bisa dimasukkan kemanapun. Mau materi bos, BSC, SBP itu bisa. Materi tentang konsep bisnis dan dagang, tentang karakter mampu itu harus terus diulang-ulang. Karena itu mindset, terkait dengan mindset dan karakter kan. Terus yang latihan home sharing promo itu masuk di AB ini Mas ya? Apa home sharing? Promo. Maksudnya kayak masuk ke pengajian, PKK. Oh iya. Jadi itu masuk ke bos sebetulnya. Cuma kan kita persingkat. Kan? Jadi dia hanya yang kita sampaikan hanya sekilas saja. Profil, kemudian ide besar, sebentar sedikit, terus produk talk, testimoni, kemudian closing. Oh iya. Bukan kadang orang jelaskan profil Henry itu masih gagap loh. Iya kan? Iya. Ini apa? Ini adalah produk halal gitu kan. Gitu. Jadi dibuat baku urut gitu kan yang mudah dipahami. Nah, ini adalah halal atau internasional. Ini adalah perusahaan muslim yang kita concern fokus menyediakan produk-produk halal ya, berbasis alamiah dan sunnah. Yang produknya sudah mendunia internasional gitu. Jadi nanti teman-teman itu ngikutnya sama, plug terus nanti duplikasi itu sama seperti itu. Terus penjelasan produk top juga gitu. Yang paling mudah, paling gampang itu apa? MS misalkan. Kita jelaskan aja dengan cara-cara yang mudah, bahasa-bahasa yang sederhana. Itu Mas yang beli MHS2 itu loh yang katanya sama yang kasih harga-harga promo itu. Gimana? Contoh nih kalau beli 2 MHS dapat ini gitu. Ya, jadi kan pokoknya konsep closing itu kasih diskon potongan, kasih tambahan hadiah, kan?
Nanti hadiah bisa berupa kartu diskon atau produk. Kalau marginnya banyak, kalau MS2 kan berarti 30.000, banyak Oke. sekali tuh. Oke. 30.000 itu udah dapat 1 MS lagi. Nah, jadi kita bisa ngasih hadiah kartu diskon plus produk. Nah, plus tambahan biasanya apa namanya, tambahan untuk menarik lagi itu adalah kita bawanya itu dalam jumlah tertentu terbatas, misalkan 10-10. Jadi sebelum orang itu kita closing, itu kita edarkan dulu. Bagi yang sudah membawa produknya itu boleh beli dengan harga diskon, dapat tambahan hadiah gitu kan, plus kartu diskon. Ya, mesti diambil. Kenapa? Karena terbatas. Peserta 50, bawahnya 10. Terus nanti gimana kalau ada yang pesan lagi? Tinggal dicatat. Gitu ya. Siapa yang mau lagi nih, mau masih di sini, barangnya sudah nggak apa-apa, yang penting catatannya sudah ada. Gitu. Terus kalau misalkan belum antusiasnya belum terbangun, belum naik gitu, biasanya kita sentuh lewat tokohnya. Bu, BRT mau berapa Bu? 2 apa 3 gitu. Nah, nanti tokoh-tokoh itu tinggal kita follow up, kita buatkan anggota kehormatan, beri kartu diskon untuk orang yang paling berpengaruh di situ. Terus ke depan kalau misalkan banyak laku, ya udah dia yang kita jadikan stokis. Dan setiap pertemuan itu mesti ada stokisnya. Tinggal didata aja, sudah pernah masuk ke pertemuan. Satu kecamatan itu PKK-nya banyak sekali. Iya, banyak sekali. Mbak Des itu dia bisa jadi lead itu hanya menguasai pertemuan PKK. Bisa jadi lead dan nggak punya produk. Pagi dia ke BC, dia keluar isi PKK, sore dia datang store uangnya. Setiap hari begitu. Bu enak itu. Bu Desti. Bu Desti ya. Desti. Jadi spesialisnya isi pertemuan PKK, dia hanya menguasai aja. Dia setiap hari cari jadwal kan, ke teman-temannya, nanti dia isi kan dengan model begitu. Yang penting mau aja. Mau kok Mas Om. Mau banget. Terus untuk menjelaskan stokisnya Mas, biar orang minat stokis. Tadi kan dikasih garansi yang kami jelaskan tadi. Ya. Terus Kalau misalkan sudah ada penjualan, sudah. Jadi sebelum pulang itu kita deketi pengurusnya atau yang paling berpengaruh di situ. Ini kan lumayan nih, ya, closing 10, penjualan sekian ratus ribu. Kan saya kan rumahnya jauh, nggak mungkin dong kita nganter. Di sini harus ada penyediaannya. Mau nggak kita tawarkan dengan penyediaannya? Nanti semua penjualan ini kita langsung masukkan ke stokis yang bersangkutan. Kemudian tinggal sediakan aja. Berarti kalau modal 5 juta sudah ada penjualan 500.000 atau 1 juta, tinggal nambahin. Berapa 5 juta ya? 5 juta belum punya. Saya punya 3 juta. Nah, jadi jangan nunggu besok-besok. Ya udah 3 juta belakangan dulu gitu. Jadi 3 juta ya silakan barangnya plus ditambah dengan pinjaman di situ. Nah, kita kasih beberapa waktu untuk muter produknya sampai senilai 5 juta. Tapi tetap kita dampingi kan. Tetap kita dampingi gitu. Udah, jadi dia jadi stokis ya, dengan modal awal 3 juta. Nanti baru pelan-pelan kita kita standarkan stoknya. Kalau orang ini sebelum mau, ya Mas, aku mau stokis tapi apa keuntungannya gitu apa Mas? Ya, jadi benefitnya adalah jenengan akan dapat tambahan keuntungan dari setiap penjualan produk 11% poinnya. Jadi selain kalau ada orang beli dia bukan agen, dapat keuntungan langsung sama. Kalau dia agennya dari panjenengan berarti dapat royalti.
Nah, setiap pembelian itu kita dapat tambahan sebagai jasa penyedia barang atau sebagai penyedia barang dapat tambahan 11%. Plus misalkan ada promo dari perusahaan kita jelaskan sekali di situ. Biasanya kalau di sini kita kasih kan BC kan ya, Mas Pertama saya ya, kita kasih free banner community. Kita cetak 40.000. Oh, Gitu. yang 5 juta itu ya. Yang 5 juta kan 5 juta itu kan kita dapat 3%. Dikurangi banner 40.000 50.000 kan masih sisa. Jadi kita cetakkan banner. Itu free fasilitas yang sana dapatnya ini. Yang 5 juta tetap kita kasih. Terus dapat fasilitas aplikasi layanan toko. Nah, saya tanya-tanya itu kalau buat sendiri itu harganya sekitar 1 jutaan HSS. Nah, yang itu canggih loh ternyata. Saya lihat aplikasi yang lain itu jadul-jadul itu, maksudnya tidak secanggih aku. Tidak secanggih HSS. Ini kita cetakan sendiri. Ini untuk fasilitas agen stok baru. Itu kan bikin sendiri Mas. Iya Pak, ini kita cetak sendiri. Apa itu tulisannya? Ini anggarannya sekitar 50.000. Wah, ini tuh kemarin Pak Ahmad yang nawarin mau dicetak di sini gitu. Sama cat ATA ini kan. ini, betul Pak? Iya, tapi saya belum lihat ininya berapa. Ya, biasanya itu berapa katanya. Loh. Cuman kan ya lama aja sih. Ini kan Pak cepat ini ya. Oh, ini kan cepat. Bisa. Atau menyediakan produk Harian, kesehatan, produk kesehatan produk cantik alami. jadi kalau dibutuhin sekali sama makan ya pasti tetap pakai jual yang lain tapi sudah mesin stokis langsung info hubungannya untuk yang toko. Cara closing stock itu yang penting ditawarkan Pak. Nanti kita akan terbiasa kalau sudah kita mulai. Ya orang brand itu kan karena belum dicoba. Dia itu menganggap orang itu kemampuannya sama dengan dirinya. Dia dulu jadi stokis itu harus nabung. Bisa jadi orang itu dia punya duit, nggak sesusah kita dulu. Nah kadang-kadang kita itu menganggap semua orang itu sama dengan kita. Ada orang yang 5 juta itu kecil, bahkan meragukan. Masa sih 5 juta dapat apa gitu. Iya, makanya saya berusaha siapapun itu mau nggak mau ya udah dia penting ditawari dulu. Ternyata banyak kok yang mau. Banyak orang yang hari ini nggak closing stock itu karena memang tidak ditawari. Kalau nggak nawarinya ragu-ragu. Bisa enggak ya? Bisa nggak ya? Ya kalau mau sih Bu, kalau nggak ya nggak apa-apa kok. Oh, gitu. Oh dia belum jawab, dijawab sendiri. Ya jadi status Bu. Itu ya kalau mau sih, kalau nggak ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi ini negosiasi. Tadi sekali lagi komunikasi. Nah, misalkan sama ini semua terinstal Mas ya, yang mitra-mitra. Lalu sama ngapain Mas? Apa? Loh, kita kan mentor ya, mentornya sidak-sidak gitu ya. Nggak apa namanya? Dan kayak saya ya Kak ya, belum terinstal sama mitra-mitra. Jadi AB yo saya, manajer yo saya. Loh, saya tugasnya buka toko baru tuh ya, cabang baru. Buka jalur baru. Makanya saya belum bisa buka cabang-cabang nggak kaya. Loh, ini kan belum jalan. Loh, saya itu misalkan jalannya Mas Angga udah mau digabung mau ngapain loh? Belum pada jalan sendiri. Mana omset itu tambah mitra Mas ya. Ya kita buka cabang baru. Nah, kita terjun lagi, memulai lagi, mengawal lagi, jadi agen baru. Nah kalau waktu sampean ngawali gitu, cari ekspansinya kemana biasanya Mas? Ya, Daftar ke agen baru yang sudah kita rekrut, gitu kan. Yang dia tuh mau dulu. Jadi kita fokusnya dengan yang mau nggak, kira-kira mau nggak kita jalan bareng. Nah kalau dia udah tanya gimana caranya, ya udah
apa namanya, kita buatkan daftar nama, kemudian kita dampingi tadi ke calon-calon prospecting. Nah, kemudian kita buat home sharing. Kalau enggak kita cari pertemuan apa. Jadi ada pertemuan apa. Gitu. Nah, nanti dia ngasih jadwal. Pertemuan ini, udah kita masuk ke situ. Jadi proses seperti itu. Jadi setiap ketemu orang itu cari calon prospectingnya, kita mau kemana. Kalau enggak cari ada pertemuan apa. Jadi kalau sudah mulai terbangun tim, ada mitra itu mengundang itu lebih mudah dibandingkan orang yang baru kenal itu suruh undang. Orang baru kenal suruh undang, kalau misalkan nanti nggak ada yang datang dia pergi nggak enak besok lagi ya usah aja ya gitu. Saya nggak enak sama antum gitu ya, kita sama jenengan pulang aja, kita mudah nggak ada orang yang datang gitu. Meskipun kita sudah bilang nggak apa-apa tetap dia nggak enak. Iya. Jadi apa tadi saya capek aku untuk ngelamun itu. Iya. Jadi kita datangnya aja ke silaturahim lah, ke Daftar nama itu. itu datang mereka. Karena antum tadi ini ya Bapak. Tadi kan tahu dah Antum kan bapak-bapak. Ayo langsung kan. Nah, terus lagi jangan lupa itu tadi pertemuan. Setiap orang itu mesti dia pertemuan. Kalau guru dia di sekolah ada pertemuan, rapat guru gitu. Kalau dia ibu apapun nanti ada pertemuannya, ada komunitasnya. Polisi itu ada Bayangkari. Jadi semua di sini kita masuki Bayangkari, Bayang Wanita, PKK. Terus polisi tahu nih Persit. Mau utara ya? Utara, Bayangkari polisi. Di situ hampir semua PKK itu insya Allah sudah kenal dengan ini. Tinggal closing aja. Jadi kan tidak semua yang kita kenalkan closing di situ. Jadi bisa jadi dia di closing oleh mitra kita, apa namanya? Tapi lebih mudah nanti karena sudah kita kenalkan. Tahu ya. Gitu Pak Sis. Itu Mas, kalau seumpama pas guru ya, nah ini guru itu kan waktu efektifnya kan biasanya kan jam 2 Iya, setelah ngajar gitu ya. Nah ini kadang ada orang-orang yang kalau mitra itu guru wis capek gitu. Nah ini cara membangunkannya dia itu dengan gimana? Iya. Jadi harus kita install mindset dulu, mindsetnya. Tetap mindset ya. Jadi apa namanya? Kita kan kerja tidak selamanya. Ya. Kira-kira misalkan gaji dari guru itu kita pakai untuk membeli impian-impian kita, beli mobil, beli rumah, bisa umroh, bisa haji, itu cukup nggak sih kira-kira? Tidak akan cukup. Gaji itu dia hanya bisa dipakai untuk kebutuhan setiap hari. Jadi kalau mau kita bisa membangun sama-sama di ini. Jadi jenengan tidak harus keluar dari profesi guru. Betul. Jadi ibaratnya kita buat analogi, biasanya mencari penghasilan itu bisa dilakukan dengan dua cara. Ini ada sumber mata air, ini ada kolam atau sumur. Ini cara pertama adalah kita bawa ember naik turun. Cara pertama ini bawa ember naik dan turun. Kira-kira tubuh kita itu kuat bawa berapa ember? 10 ember bisa nggak? Nggak mungkin. Maksimal 2. Nah, jadi Pak, dan waktunya pun juga terbatas, nggak mungkin bisa 24 jam. Paling 5 jam itu udah capek. Gitu. Nah, jadi tetap dia penghasilannya batas. Ini cara pertama. Jadi kalau suatu-waktu dia ada kebutuhan mendesak, mendadak, dan kemungkinannya hanya kedua. Dia nambah jam kerjanya, nambah tenaganya, nambah waktunya, kan? Atau memangkas pengeluaran. Kalau masih kurang ya berarti cari pinjaman. Dan sekarang itu tidak ada istilahnya zona nyaman, Pak. Ya. Sekarang itu semuanya serba tidak menentu. Ya. Jadi
Jadi kalau kita tidak menyiapkan diri untuk mencari penghasilan tambahan, ya, suatu ketika nanti kita akan kesulitan. Jadi mending hari ini kita mencoba untuk mencari penghasilan tambahan. Salah satunya ada ini. Di hari ini kita tidak harus tidak harus meninggalkan profesi aktivitas kita sebagai seorang guru, tapi kita tetap bisa dapat penghasilan. Jadi kita bisa pakai strategi membangun pipa sambil kita ngangkut ember biar ini terisi. Nah, kita juga membangun pipanya, yang bisnis. Saya pamit dulu. Ya, makasih ya Mbak. Ini mindset yang mereka tuh paham. Jadi guru itu kan employee. Employee itu dia gimana pun dia akan terbatas penghasilannya. Karena gaji itu kan dia didapatkan dari dua kemungkinan di sekolah itu. Pertama dia dari bantuan pemerintah, terbatas ya? Ya, terbatas. Kedua adalah dari iuran wali murid per bulan. Terbatas ya? Terbatas. Ya. Jadi kita buat aliran penghasilan yang nanti hasilnya tidak terbatas, ini pipa. Sebelum pipanya tersambung di sini, ya tetap ember ini harus diangkut, harus biar kita harus jalan ngambil air pakainya ember. Nah, salah satunya adalah kita bisa membangun pipa ini melalui air ini. Gak apa-apa Pak, ini sambil kerja. Yang penting jalankan aja ini di sela-sela aktivitas atau menyatu dalam aktivitas. Jadi ke sekolah bawa kopi, terus sama ya nggak apa-apa, anggap aja sampaikan aja kopi ini saya minum gitu. Ya memang harus diminum gitu. Jadi ke sekolah itu bawa kopi, sama seperti saya kan dulu kalau ke sekolah ngajar bawa kopi. Jadi kopi itu sebagian saya minum, sebagian memang sengaja kita kenalkan, tapi tidak langsung kita kenalkan. Saya taruh di meja, saya kasih katalog ini, plug gitu kan. Saya tinggal ngajar. Kalau istirahat itu saya buat kopi. Yang lain pakai kopi yang biasa, saya pakai kopi shuffle. Bungkusnya nggak usah dibuang, taruh di situ. Lama-lama orang tanya, jadi tanya ini kopi apa. Nah, karena orang tanya maka kita wajib menjelaskan. Udah otomatis closing. Nyoba dulu ya, gitu. Kita awalnya nyoba satu pot ini dibagi rame-rame. Jadi ada yang nyoba 1, ada yang nyoba 2, ada yang nyoba 3. Lama-lama sekarang sudah jadi langganan, semuanya beli 1 pot. Gitu. Bahkan ada yang jadi stokis sampai hari ini. Jadi seperti itu. Jadi kalau guru dia sibuk, capek sekalipun, gitu kan. Jadi sayang sekali kalau mereka tidak berubah, mereka akan ketemu suatu saat nanti mereka akan ketemu kondisi-kondisi yang sulit. Kalau ini Mas, yang kita rekrut itu kan rata-rata daftar namanya usia muda kan. Ya. Nah, setiap menjelaskan masalah bonus itu sih tetap nggak kebuka gitu loh. Karena saya sendiri dulu sama mau ikut gabung bisnis, cuma kelemahannya seneng dolan gitu loh. Nah, ya. jadi teman-teman itu hampir sama gitu. Itu caranya gimana kira-kira? Ya, itu kan kembali ke mindset lagi ya. Oh. Jadi memang yang paling lama itu adalah membangun mindset. Mindset itu adalah fondasi, dia adalah dasar. Jadi banyak teman-teman kita yang masih muda, di bawah usia 25 tahun ya, mereka merasa bahwasanya mereka belum butuh kemandirian. Padahal kita ini itu harus sudah mandiri sejak kita balik ya Pak ya. Iya. Jadi banyak orang yang usia 22, 23, 25 bahkan 30 tahun itu masih tergantung dengan orang tuanya. Terus sampai kapan? Nah, jadi banyak orang hari ini, banyak anak muda itu yang nganggur, tidak bekerja.
ketika mereka melamar kerja itu nggak mudah, peluangnya nggak banyak. Tapi kalau diajak bisnis nggak mau. Jadi harus ada pilihan. Kalau misalkan nggak mau bisnis ya udah kerja. Kalau belum bisa kerja ya udah, ayo kita bareng-bareng belajar. Yang aja di hari ini kita sedang belajar produktif, karena di usia kita itu memang sudah harus produktif. Saya ini sing selama ini saya alami